bicara tentang moderasi, ya, moderat Islam, kita melihat terjadi pergeseran makna moderat dari masa ke masa. Misalnya Saudi Arabia sekarang ini Pangeran MBS Muhammad bin Salman itu kemana-mana mengatakan bahwa Saudi Arabia akan bergeser menjadi Islam moderat. Ke Inggris, ke Amerika, bahkan sampai ke Israel, itu juga yang dia tawarkan, bahwa Saudi Arabia akan berubah menjadi Islam moderat. Tapi apa yang dimaksud dengan Islam moderat di Saudi, apakah sama dengan Islam moderat di Indonesia misalnya? Kita lihat bahwa yang dia maksud dengan perubahan di Saudi Arabia itu adalah perempuan boleh menyetir mobil, ya. Terus ada peragaan busana. Dan terakhir itu yang saya baca, dibuka bioskop untuk pertama kali. Itu moderat, Islam moderat. Itu hal-hal yang sudah lewat bagi kita. Gitu. Jadi kalau kita pakai ikut definisi Saudi Arabia Islam moderat, kita ini sudah moderat, udah nggak perlu ada seminar ini kan gitu. Nah, di Indonesia isu-isu itu sudah lewat. Dulu itu kita punya isu misalnya, bolehkah perempuan bersekolah? Loh, sepintar-pintarnya itu kan tetap masuk ke dapur, nggak perlu sekolah. Itu dulu. Sekarang bisa dilihat nih berapa banyak para dosen kita, para profesor doktor yang perempuan di ruangan ini. Bolehkah perempuan bekerja di luar rumah? Itu juga dulu rame isu seperti itu. Ya buat apa sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa bekerja? Bolehkah perempuan memilih jodohnya sendiri? Nah ini kalau kita yang mazhab Syafi'i ada wali mujbir. Nah itu kan dulu para wali itu menggunakan otoritasnya ya sebagai wali mujbir itu untuk memilihkan jodohnya. Sekarang sudah sulit kita menemukan itu. Dulu ada Roman Siti Nurbaya ya untuk melukiskan peristiwa itu. Sekarang jarang sekali ada hal-hal seperti itu. Jadi isu-isu itu dulu rame tapi sekarang sudah bergeser. Atau dulu waktu zaman Belanda, para kiai kita menghadapi pertanyaan Bahsul Masail, bolehkah memakai jas dan dasi? Karena itu seperti penjajah, pakaian penjajah. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan kaum itu kan gitu. Nah, tapi sekarang kita para kiai sudah keren-keren. Sudah pakai jas, pakai dasi gitu. Malah saya Roy Surya rambut dikuncir begitu kan enggak? Nah, jadi isu itu sudah bergeser. Waktu saya mengajar di Australia, di Monash University itu tadi ya, bukan 212 Monash itu, ya. Saya mengajar selain saya mengajar hukum konstitusi Australia, jadi saya ngajarin orang-orang bule itu tentang konstitusi mereka gitu ya. Kalau Prof Mahfud kan mengajari konstitusi Indonesia di sini, saya mengajari konstitusi Australia di sana. Saya juga mengajar hukum Islam. Nah, waktu saya menjelaskan tentang Islam moderat, itu salah satu mahasiswa saya yang angkat tangan, mengatakan, Nadir, kalau Anda bilang Anda Islam moderat, saya juga Kristen moderat. Nah, ini menarik, saya pengen tahu. Saya bilang, kenapa Anda bilang Anda Kristen moderat? Ya pertama, karena saya udah gak pernah ke gereja lagi. Yang kedua, nah ini menarik, yang kedua, and I believe sex before marriage. Jadi definisi Kristen moderat seperti itu. Saya bilang, oh enggak sama dengan saya. Definisi Islam moderat enggak gitu. Saya tetap ke masjid, saya bilang gitu kan. Nah, misalnya, saya tetap pakai hijab kabul, gitu kan misalnya. Nah, ini yang merupakan indikasi bahwa kita bicara pada hal level yang berbeda ternyata. Kita bicara moderatisme antara Islam dengan non-Muslim, mereka punya pemahaman yang berbeda. Sesama Islam pun juga ternyata juga terjadi perbedaan tentang moderatisme itu.